Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Masyarul Barok dari kelas HES 21A. Nah, ini adalah untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah ekonomi Islam. Ya, baik. Kita sebagai manusia memerlukan kebutuhan untuk menyambung hidup. Selain kita sudah meyakini bahwa kita harus terus beribadah kepada Allah SWT, kita sebagai makhluk biasa, manusia biasa, makhluk yang Allah ciptakan, kita perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Apa? Itu ya apa aja, baik itu untuk sandang, pangan, papan gitu kan. Nah, untuk mendapatkan hal ini itu kita perlu yang namanya melakukan kegiatan ekonomi. Nah, jadi kita tidak terlepas hanya beribadah saja, akan tetapi kita juga perlu melakukan kegiatan ekonomi. Nah, tentunya karena kita adalah masyarakat muslim dan selalu berjuang untuk di jalan dakwah menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku ekonomi yang harus kita lakukan adalah perilaku ekonomi syariah. Gitu kan. Supaya apa? Supaya turun keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Begitu kemudian. Nah, saat ini ekonomi syariah ini bukan yang sudah terjadi atau yang sudah ada dengan luas merata seperti itu, ya kan? Akan tetapi ini masih kita perjuangkan. Jadi kondisi kita saat ini adalah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan ekonomi syariah. Untuk supaya bagaimana ekonomi syariah ini bisa kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kita dan masyarakat di negeri ini, dan kemudian pada umumnya adalah masyarakat seluruh dunia. Baik, lalu apa sih tujuannya? Kenapa tidak kita biarkan ekonomi konvensional saja? Akan tetapi kita harus memperjuangkan namanya ekonomi syariah gitu. Tujuannya apa? Nah, tujuan menjadi ekonomi syariah itu adalah yang pertama mencapai falah. Apa itu falah? Falah adalah suatu kemenangan. Ya, kemenangan apa? Kemenangan di dunia dan akhirat. Nah, yaitu ya, jadi mencapai falah. Lah, apa kemudian ketika mencapai falah itu yang kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan adalah hayatun thayyibah. Jadi kan kehidupan yang baik. Nah, yang kedua apa? Masalah dasar. Masalah dasar bagi kehidupan manusia itu tercukupi. Nah, yaitu dari kebutuhan agama, ya kan? Agama, kemudian jiwa, kemudian keamanan, akal, kemudian keturunan. Nah, itu semuanya terpenuhi, Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya adalah karena ini sudah tercapai, maka maslahatnya itu bisa dicapai ketika hidup manusia itu dalam keseimbangan. Ya, dalam keseimbangan, yaitu kita tidak hanya soleh dalam hal beribadah, akan tetapi ketika kita bisa soleh dalam hal ekonomi. Nah, maka dengan demikian keseimbangan ini bisa tercapai gitu. Nah, karena keseimbangan ini tercapai, maka tadi hayatun thayyibatun itu bisa tercapai gitu. Dan kita bisa hidup di dunia itu dengan baik, maka dengan begitu kita bisa mencapai derajat takwa dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ke akhirat kelak itu bisa tercapai gitu. Lah, kemudian ada keseimbangan dua dimensi. Yang pertama adalah material spiritual, dan yang kedua adalah individual sosial. Oh, ternyata ada tiga. Satu lagi adalah kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Jadi tujuan ekonomi syariah ini adalah untuk supaya kita mencapai falah atau kemenangan. Jadi kemenangan bukan hanya di dunia, kan, tapi kemenangan di akhirat. Kita bisa sejahtera di dunia, juga bisa sejahtera di akhirat. Nah, itulah pentingnya kita belajar memperjuangkan dan mempraktekkan ekonomi syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.